Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena sekolah kami ini masih diberi izin oleh Tuhan, hak-hak istimewa, untuk juga ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Dan kami percaya melalui siaran radio seperti ini pun, sebetulnya Tuhan menitipkan sesuatu yang bisa melengkapi, mengingatkan akan kita semua akan aspek-aspek hidup yang mungkin kita lupa atau kurang memahaminya. Nah, kita juga mempunyai berbagai macam program di sekolah kami, antara lain counseling, di samping sarjana teologi dan Master of Theology dalam bidang-bidang sistematik dan sebagainya. Tetapi kami mempersiapkan professional counselor ya, yang mempunyai S1 dengan latar belakang apa saja, dan itu boleh untuk apply. Dan kami ada ujian masuk pada bulan Mei nanti, bulan juga Juli. Dan silakan jikalau Tuhan memberikan beban untuk mencoba join dengan kami, dan kita mempersiapkan orang untuk dipakai Tuhan menolong. Waduh, begitu banyak orang yang kehidupannya itu betul-betul itu terjebak di dalam masalah. Kasihan sekali. Jadi kita saat ini sedang membicarakan mengenai topik traps di dalam kehidupan pernikahan, yaitu jebakan-jebakan di dalam kehidupan pernikahan. Jadi yang kedua yang kita akan bicarakan ini adalah jebakan fairness. Jadi fairness itu artinya jebakan yang sebetulnya itu menjadi jebakan oleh karena kita berpikir bahwa saya harus diperlakukan fair. Saya harus diperlakukan adil. Ya kan? Jadi itu yang Alkitab seringkali ingatkan itu. Kalau kamu itu dipukul ke pipi kirimu, ya seharusnya kamu balas gitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, begitu. Nah, ini tuh fairness yang sebetulnya manusia itu merasa satu pihak memang manusia itu berhak untuk melindungi dirinya sendiri. Ya betul. Nah, manusia juga berhak itu sebetulnya untuk tanda petik menghadirkan keadilan. Itu juga betul, gitu. Tapi masalahnya kita tuh sadar sekali bahwa kadang-kadang cara kita menghadirkan akan kebenaran dan keadilan itu ternyata berdampak justru merugikan. Nah, ini masalahnya seperti itu. Oleh karena kadang-kadang kita ternyata sudah menikah dengan orang yang menurut perasaan kita dalam beberapa hal, bahkan banyak hal mungkin tidak fair. Nah, misalnya menikah dengan laki-laki yang dirasakan tidak pernah mau membantu domestic job, tidak pernah mau membantu urusan rumah tangga, anak-anak, bagaimana mendidik, bagaimana juga merawat anak, bagaimana menolong anak itu untuk mengerjakan homework, pekerjaan rumah, bagaimana mengajak anak bermain, membersihkan rumah, mengatur rumah. Ada banyak laki-laki yang merasa, saya ini kan sudah kerja, sudah capek, jangan saya dibebani lagi dengan hal-hal seperti ini. Lalu istri itu merasa, saya kan juga kerja, tetapi saya harus masak. Saya sudah kerja, saya juga harus mengopeni anak-anak. Bagaimana ini tidak fair? Nah, ini yang namanya jebakan fairness. Aneh. Jadi memang ada perasaan bahwa ini antara saya dan suami seharusnya ya fair. Fairnya itu adalah membangun rumah tangga, ya sama-sama pikul dong. Ya memang, tapi you kebetulan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak terbiasa itu. Dan dia juga seorang laki-laki yang mungkin sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau pulang ke rumah, dia sudah membawa rasa capek sekali.
Dan ada wanita yang memang tidak kerja. Bahkan yang kerja pun ternyata ada wanita-wanita yang sebetulnya itu juga membawa beban, kelelahan mental, kelelahan akan tubuh, dan sekarang itu menjadi kesabarannya terbatas gitu. Nah, apalagi kalau masalah fairness ini menyangkut masalah yang serius. Misalnya aja suami selingkuh. Waduh. Jadi ada banyak istri kemudian mulai berpikir, kok dia bisa? Kok dia boleh? Kok enak aja dia melakukan itu dan saya harus memaafkan begitu aja. Nah, fairnya ya saya sekarang itu juga berhak menghukum dia. Ya memang betul begitu loh. Istri berhak juga untuk melampiaskan kemarahan untuk tingkah laku suami yang tidak baik ini. Tapi mesti waspada dengan sungguh. Bahwa hidup ini dalam transaksi itu mempunyai berbagai efek-efek sampingan yang kadang-kadang kita itu tidak selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan itu menyangkut banyak aspek yang lain. Menyangkut bagaimana anak-anak itu mensikapi akan kedua orang tuanya. Apa yang mereka belajar dari kedua orang tuanya. Dan apa mereka lihat, apa mereka yang mereka dengar sehari-hari, termasuk suasana saja. Pada saat marah oleh karena suami selingkuh, meskipun tidak ngomong sekalipun, tetapi suasana ketegangan, rasa tertekan, tidak happy, itu auranya dirasakan sekali. Sudah tidak happy, seluruh keluarga sudah tidak benar ini. Dan itu kalau berkepanjangan, itu jiwa dan emosi anak-anak itu bisa damage. Jadi kita tuh harus hati-hati dengan sungguh. Hidup ini memang tidak mudah. Apalagi kalau sampai ada masalah serius tadi. Sehingga ada banyak istri yang bukan cuma memarah kepada suami, kemudian tidak mau tidur sekamar, tidak mau melayani laki, tidak mau mengajak bicara. Bahkan ada yang sampai menceritakan kelemahan suami itu kepada mertua, kepada orang tua, kepada kakak, adik, teman semua. Waduh, masalah menjadi kompleks sekali. Meskipun dia merasa hidup ini kan harus fair. Saya kan berhak marah. Bahkan ada yang sampai lebih dari itu. Ada yang sampai pikirannya, saya juga berhak berselingkuh. Waduh, saya berhak bercerai. Lalu bagaimana ini? Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ini jebakan fairness. Nah, seolah-olah kita mau fairness. Ya Pak, sebetulnya itu bagaimana sih sikap kita begitu ya kalau punya pasangan yang memperlakukan kita itu tidak adil. Dalam tanda kutip, apa lalu kita itu minta duduk sama-sama lalu kemudian membicarakan, atau kemudian kalau sudah marah, apalagi kalau itu masalah yang mengenai perselingkuhan, itu kan pengkhianatan. Jadi kayaknya memang harus dihukum lebih berat begitu loh Pak. Kayaknya begitu. Cuma mestinya itu bagaimana sih? Sebelum lalu kemudian kerusakan ataupun damage di dalam pernikahan itu menjadi lebih berat dan lebih hebat begitu. Sebetulnya kita ini siapa? Ini persoalannya. Kalau kita itu anak-anak Tuhan, nah seharusnya kita yang pertama kali di dalam segala sesuatu harus sadar. Kita harus mencari Dia, mencari Tuhan. Jadi jangan biarkan kita meresponinya secara spontan, natural, apa adanya gitu ya. Bahkan kadang-kadang tidak memakai pertimbangan. Kita hanya sekedar melampiaskan keinginan membalas, keinginan marah, keinginan menegakkan tanda petik keadilan. Tetapi tanpa pertimbangan. Nah inilah, sehingga kalau kita habis buat aja kita anak Tuhan, seharusnya kita mempunyai suatu kesadaran. Tidak ada kuasa yang lebih daripada apa yang Tuhan punya. Dan seharusnya kita bergantung kepada Dia. Dan mulai kita dengan jujur melampiaskan semua yang kita gumulkan. Itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang care, yang peduli. Yang mau mendengar. Yang mau membantu kita. Memberikan ide, memberikan wisdom. Yang sebelumnya kita tidak tahu. Memberikan kepada kita kekuatan. Yang sebelumnya kita tidak punya. Nah. Tapi kan
kita kan juga kepingin begitu loh Pak, dalam tanda kutip itu satu penyelesaian, satu jalan keluar yang dalam tanda kutip juga cepat gitu loh. Kan kayaknya begitu kalau saya lihat klien-klien saya itu, kan mereka itu seringkali salah, lalu kemudian salah lagi, lebih salah lagi, misalnya cerita sama keluarga, cerita kepada orang di kantor, cerita kepada gereja begitu, kalau suami sudah selingkuh. Sehingga suami kan juga tidak menemukan jalan pulang, seolah-olah jembatan itu untuk istri itu kepada suami kan justru putus sama sekali. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa kita itu harus yang pertama-tama justru harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Tetapi kan Tuhan itu juga menjawabnya kan juga tidak cepat toh Pak. Lalu Persoalannya bagaimana? itu jawaban itu sebetulnya itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Oleh karena begitu datang aja, Tuhan itu sudah hadir di dalam jiwa kita ini dengan peran-peran yang dia itu sudah mulai lakukan. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang maha bijaksana. Nah, pada saat kita menghampiri dia aja, dia melingkupi kita dengan kasihnya. Nah, belum ada jawaban. Dalam arti itu jawaban seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi itulah jawabannya. Jadi kehadiran Tuhan kita mulai rasakan. Nah, oleh karena kehadiran Tuhan mulai kita rasakan, kita mau ngawur, mau melampiaskan kemarahan, itu sebetulnya sudah tidak bisa seharusnya. Oleh karena Tuhan sudah melingkupi kita dengan kasih-Nya. Sekarang persoalannya itu adalah selalu ujung-ujungnya itu kita ini punya kehidupan sehari-hari, hubungan dengan Tuhan itu tidak jelas. Jadi kita itu sebagai orang percaya yang sebetulnya cuma memakai Tuhan sebagai aksesori yang kita cuma tempelin kalau hari Minggu kita ke gereja, setiap hari kita juga perlu doa dan baca Alkitab, tapi kita sebetulnya tidak walk with God. Artinya kita tidak terus berjalan mengiringi Tuhan. Padahal hidup kita itu adalah hidup yang sudah menjadi milik Tuhan. Nah, seharusnya kita belajar untuk tergantung sepenuhnya kepada Dia. Ya, saya tidak mau lalu merohanikan segala sesuatu. Ini masalah kompleks sebetulnya. Jadi masalah mengenai fairness ini merupakan sesuatu yang tanda petik sifatnya subjektif. Nah, seharusnya fairness itu objektif. Oleh karena yang menentukan akan fairness itu sebetulnya kebenaran dari Allah sendiri. Dan anehnya kebenaran Allah itu bukan kebenaran yang mandek. Itu kebenaran yang menyesuaikan diri untuk membebaskan manusia dari jerat dosanya. Jadi kalau dikasih contoh seperti apa sih Pak? Jadi seperti halnya misalnya di dalam pikiran kita itu tadi suami selingkuh, ya saya berak marah, ya kan? Tapi kebenaran Allah 10 orang selingkuh itu 10 macam. Jadi ada orang selingkuh itu oleh karena tidak sengaja dan kejebak oleh karena pergaulan. Dan dia habis melakukan itu, dia benci sekali perbuatannya, dia menyesal sekali. Nah, itu berbeda sekali dengan orang yang selingkuh. Memang sengaja. Bahkan di tengah dia aktif di gereja, tetap dia itu terus membiarkan fantasi seksual yang tidak baik itu hidup. Lalu keinginan dan dia mencari, membuka situs porno, mencari akan peluang, mencari akan di mana tempat dapat dia itu menemukan wanita-wanita yang tidak baik itu. Nah, mau lu merencana pertemuan di hotel dan sebagainya. Nah, ini beda. Dua pribadi yang beda meskipun sama-sama selingkuh. Bahkan ada lagi yang selingkuh itu oleh karena apa? Oleh karena sudah bertahun-tahun dia itu merasakan ditekan oleh istrinya yang terlalu dominan, yang kadang-kadang itu sampai berbulan-bulan tidak mau melayani kebutuhan seksnya. Nah, sehingga dia jatuh. Nah, kadang-kadang kalau kita perhatikan jatuhnya itu justru dengan orang yang sederhana. Barangkali dengan sekretarisnya yang juga bukan cantik dan tidak menarik. Tapi orang baik yang mau menurut dia. Nah, keselingkuhan ini 10 orang 10 macam, 100 orang 100 macam. Hanya Tuhan yang bijaksana yang sebetulnya itu menghadirkan fairness yang sesungguhnya. Jadi bagaimana Pak?
Apa kita itu apa kalau melihat begitu ya? Tadi Bapak mengatakan kan 10 orang selingkuh ada 10 macam alasan. Nah, bagaimana kalau kita itu misalnya nih, kalau ada seorang istri yang nangis-nangis oleh karena suaminya sepanjang pernikahan yang 20 sekian tahun itu, suaminya selingkuh terus, Pak. Jadi bagaimana itu? Dia sudah bertahan-tahan karena anaknya itu 4 orang begitu. Dia pikir kalau ya kasihanlah kalau cerai begitu. Anak itu masih kecil-kecil mau sama siapa. Tapi sekarang anak sudah di universitas dan suami tetap selingkuh. Ya Bagaimana itulah. itu, Pak? Jadi itu loh, ada kasus-kasus yang seperti itu. Yang sebetulnya itu bukan cuma satu kali, tapi diulang-ulang ratusan kali, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya si istri itu tidak betul-betul melibatkan Tuhan untuk mendapatkan bijaksana yang dari Tuhan asalnya. Sehingga kehadiran dari istri itu ternyata itu tidak mampu meresponinya di dalam transaksi fairness yang diharapkan ini dengan peran yang baru. Akibatnya si suami itu tidak ada sebenarnya rasa takut berbuat dosa. Dan itu yang oleh karena apa? Dalam Alkitab juga diingatkan. Dalam 1 Petrus pasal 3 misalnya. Itu diingatkan, kalau kamu punya seorang suami laki-laki yang tidak takut firman. Nah, kadang-kadang banyak orang itu memakai cara dunia, cara secara natural gitu ya. Sesuai dengan apa yang saya mau, ya saya akan cerewetin dia, saya akan nasihatin dia, atau saya barangkali akan mencoba melayani dia sekarang itu kebutuhan seksnya gitu dengan cara yang lain. Waduh, itu Petrus mengingatkan, jangan kamu seperti itu. Nah, bahasa dia adalah jangan memakai akan kelihayan mulutmu dan memakai dengan cara menghiasi tubuhmu dengan perhiasan ini dan itu, tapi hadirkanlah Allah dalam hidupmu. Itu artinya supaya kamu berbuahkan buah roh, kelemah lembutan, kesabaran, cinta kasih dari Allah. Itu manusia kalau berinteraksi dengan manusia yang sudah betul kehadiran Allah itu menjadi nyata seperti ini, itu suami itu mau berbuat dosa itu dia akan gelisah luar biasa. Dia akan malu. Dia bahkan akan takut. Nah, dia kemudian mulai sadar bahwa diri itu kok begitu bobroknya. Nah ya itu. Ya sebetulnya saudara-saudara yang kami hormati, ini masalah mengenai fairness. Ini kadang-kadang itu sense of fairness itu sifatnya subjektif yang seringkali menjadi trap justru. Jadi orang ingin sebetulnya keadilan, tetapi bisa menjadi trap yang justru melumpuhkan dan bisa merusak pernikahan. Jikalau kita tidak waspada dengan sungguh. Jadi apa yang saudara dan saya pelajari, saya harap kita mulai bisa mencerna. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk hari-hari di depan. Kiranya Tuhan memberkati Anda.